Ayah bunda idola anak. Diangkat dari buku Membangun Indonesia yang Kuat dari Keluarga. Renungan untuk para ayah dan bunda. Disampaikan oleh Ayah Edi. Pentingnya rasa keadilan bagi anak. Keluarga Indonesia yang berbahagia, Alkisah ada dua kakak beradik bernama Dika dan Tino sedang bermain. Keduanya asik bermain sendiri-sendiri. Dika yang sudah kelas 2 SD sibuk menyusun balok-balok, sedangkan Tino yang masih TK bermain mobil-mobilan. Tiba-tiba Tino merebut balok dari tangan kakaknya. "Kak, aku mau main balok," katanya spontan. Nah, Dika tentu saja tidak mau dan merebut balok itu lagi. "Ih, kamu ini aku lagi main kok diganggu. Sana. Aku mau main balok," kata Tino lagi. Dika diam saja dan meneruskan membuat gedung dari balok tersebut. Tino lagi-lagi merebut balok dari tangan kakaknya. Lalu si kakak beradik itu pun saling berebut balok sambil berteriak-teriak. Terakhir, karena begitu kesalnya, adiknya mengibaskan tangan dan menghancurkan bangunan gedung dari balok yang tadi disusun kakaknya. Dan segera saja kakaknya naik pitam lalu memukul adiknya. "Wah, mama, aku dipukul," tangis Tino pun pecah. Sang mama berlari-lari tergopoh-gopoh dari dapur langsung merangkul Tino. "Apa-apaan sih kamu ini? Jadi kakak kok suka mukul adik?" Lalu kakak berkata, "Adik mah yang mulai duluan. Duh, kamu ini bagaimana sih? Kamu kan sudah besar, adik masih kecil. Kamu ngalah dong. Masa udah gede gak mau ngalah sama yang kecil?" Mama gak adil," kata kakak. Kamu bilang apa? Mau ngelawan ya sama mama? Sudah berani ya sama mama?" Para orang tua yang berbahagia, pernahkah Anda mendengar dan atau mungkin sudah akrab dengan situasi ini? Apakah Anda juga sering bersikap seperti sang mama dalam cerita ini? Bukannya menenangkan anak-anak lalu mengusut masalah sebenarnya, malah kita langsung menyalahkan si kakak yang dianggap tidak mau mengalah pada adiknya. Lalu ketika si kakak membela diri dan mengatakan mama tidak adil, alih-alih merenungkan ucapan itu, kita malah meremehkan perkataannya dan memarahi si kakak, sehingga ujung-ujungnya menjadi tidak jelas apakah ini soal keadilan atau anak yang berani melawan atau masalah kebiasaan orang tua yang tidak mau mendengarkan anaknya. Para orang tua yang berbahagia, rasa keadilan bagi anak adalah panggilan hati yang mendasar yang mulai tumbuh sejak kita kecil. Seorang anak punya sudut pandang lain dalam memandang keadilan. Coba kita perhatikan efeknya jika si kakak selalu diminta mengalah pada adiknya. Meskipun si kakak dalam posisi benar misalnya, tentu saja si adik tidak akan pernah belajar tentang benar atau salah. Ia akan selalu merasa benar dan menganggap siapa saja yang berurusan dengan dia harus mengalah dan selalu salah. Ia juga yakin kalau orang tuanya akan selalu membelanya mati-matian. Lihatlah dalam kehidupan, bukankah banyak orang dewasa saat ini yang sudah jelas-jelas bersalah tapi malah ngotot menyalahkan orang lain? Bukankah ini sebenarnya cermin dari bagaimana mereka dididik oleh orang tuanya saat masih kanak-kanak dulu? Nah, ternyata dampak didikan itu benar-benar mereka bawa loh hingga dewasa. Pertanyaannya adalah, apakah kita ingin mewariskan budaya mendidik kekerasan semacam ini pada anak kita? Para orang tua yang berbahagia, mari kita cermati lagi ucapan si kakak tadi. Saat ia berusaha menyampaikan isi hatinya tentang keadilan, orang tuanya malah menanggapi dengan marah. Ya, tak mau mendengarkan ungkapan hati si kakak. Jadi sebenarnya siapa yang tidak mau mendengarkan? Lalu apa akibatnya jika anak yang berusaha menyampaikan isi hatinya malah dianggap melawan? Kelak, ia akan tak mau lagi mengungkapkan masalahnya yang sedang dihadapinya pada orang tuanya.
biasanya ia akan lebih memilih curhat pada teman-teman atau bahkan orang yang tidak jelas di luar sana. Hingga ujung-ujungnya ia mungkin akan bisa terjerumus karena nasihat teman yang tidak jelas tadi. Jadi, marilah kita dengarkan baik-baik ungkapan isi hati anak kita. Dengarkan dan dengarkan lagi. Berhentilah bicara, menyela, apalagi marah. Bukankah melalui wajah kita Tuhan berpesan bahwa coba perhatikan baik-baik. Telah kuletakkan 2 telinga kiri dan kanan di kepalamu, tapi hanya 1 mulut saja di wajah. Karena aku ingin kau lebih banyak mendengar anak-anakmu berbicara dan bukannya engkau yang berbicara lebih banyak pada anak-anakmu. Oleh karena itu, jangan pernah terbalik melakukannya. Takutnya nanti Tuhan juga akan membalik proporsi wajah kita menjadi 2 mulut dan 1 telinga saja. Atau mungkin tanpa telinga sama sekali. Demikian Ayah Edi berbagi untuk keluarga Indonesia.